Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan hari ini kalian tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa, tetap sehat dan yang pasti tetap semangat. Pagi ini Ibu akan mengajar materi IPS bab yang pertama, yaitu tentang letak Indonesia. Sebelum kita memulai materinya, kita awali dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan nanti dalam pembelajaran secara singkat ini kalian bisa memahami materi yang akan Ibu berikan. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kita mulai pada pembelajaran kelas 7 semester 1. Pada bab pertama ini kita akan mempelajari tentang letak Indonesia. Tentu kalian sudah tahu semua wilayah Indonesia. Bisa kalian perhatikan di sini ada peta kesatuan Republik Indonesia. Artinya wilayah Indonesia yang dimulai dari Sabang sampai Merauke, kalian bisa melihat di sini. Begitu luasnya wilayah Indonesia. Nah, mungkin kalian waktu di SD juga sudah pernah mempelajari bagaimana letak Indonesia yang sebenarnya. Nah, untuk kelas 7 sekarang kalian akan lebih memperdalam lagi apa fungsi atau pengaruh dari letak wilayah Indonesia terhadap keadaan alam di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, kalian nanti bisa menyaksikan video yang PowerPoint yang akan Ibu sampaikan. Ya. Coba anak-anak perhatikan, untuk materi kali ini yang akan kita bahas adalah tentang letak wilayah dan pengaruhnya bagi keadaan alam Indonesia. Kalian tentu tahu letak wilayah Indonesia yang tadi sudah Ibu perlihatkan pada peta. Yang berikutnya yang bisa kalian lihat adalah apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian nanti diharapkan bisa menentukan letak astronomis Indonesia. Yang kedua, kalian juga bisa menentukan letak geografis Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan letak astronomis dan pengaruhnya bagi keadaan alam Indonesia. Dan yang terakhir adalah menjelaskan letak geografis dan pengaruhnya bagi keadaan alam Indonesia. Nah, itulah anak pagi hari ini nanti kalian Ibu harapkan semuanya bisa memahami pada tujuan pembelajaran kali ini. Berikutnya, untuk mengetahui letak wilayah Indonesia itu bisa dilihat dari letak secara astronomis. Untuk letak secara astronomis itu dimulai dari 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Nah, inilah anak-anak letak wilayah Indonesia secara astronomis. Kalian bisa lihat semuanya, begitu luasnya wilayah Indonesia. Nah, kalian harusnya bersyukur berada di wilayah Indonesia. Karena apa? Dari wilayah Indonesia yang sangat luas, kita akan mempunyai beberapa manfaat bagi kehidupan kalian. Perhatikan di sini. Untuk letak astronomis Indonesia tentu kalian tadi sudah tahu semua. Nah, di sini 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Itu adalah letak astronomis Indonesia. Yang kedua, kalian Ibu harapkan juga bisa menentukan di mana letak geografis Indonesia.
letak geografis adalah letak yang sebenarnya pada kenyataan di permukaan bumi. Nah, di mana letak geografis Indonesia? Perhatikan ada peta di sini. Kalian tentu tahu di sebelah atas itu adalah benua Asia. Kemudian yang di bagian bawah adalah benua Australia. Kemudian wilayah Indonesia juga dikelilingi oleh Samudra Hindia dan yang satunya adalah Samudra apa anak-anak? Iya, Samudra Pasifik. Nah, inilah letak geografis Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Perhatikan di situ. Inilah letak geografis Indonesia. Kalau kalian lihat di situ ada beberapa panah. Kira-kira ada yang tahu? Nah, perhatikan di sini. Letak geografis Indonesia sudah diberikan tanda silang di sini, berarti letak geografis Indonesia pada jalur persimpangan dunia. Nah, perhatikan di situ. Letak geografis Indonesia, apa pengaruhnya letak astronomis dan letak geografis tersebut terhadap wilayah Indonesia? Ada yang tahu kira-kira? Nah, sekarang yang Ibu jelaskan dulu adalah tentang pengaruh letak astronomis Indonesia. Yang pertama, Indonesia beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Perhatikan anak-anak di sini, iklim tropis salah satunya adalah iklim yang membawa manfaat banyak sekali, terutama bagi pertanian yang ada di Indonesia. Apalagi ditunjang dengan curah hujan yang cukup tinggi. Yang kedua, pengaruh dari letak astronomis adalah mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, dan ini merupakan salah satu daya tarik wisatawan asing. Kenapa banyak yang datang ke Indonesia? Tentu kalian tahu, biasanya kalau wisatawan asing datang ke Indonesia banyak yang berjemur. Mengapa demikian? Karena di negara-negara mereka sinar matahari tidak bisa ditemukan sepanjang tahun. Jadi anak-anak, kalian harus bersyukur kalau kita berada di wilayah Indonesia, kita bisa menikmati sinar matahari sepanjang tahun. Nah, yang ketiga, di Indonesia mempunyai 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Kalian bisa memperhatikan di sini ada pembagian daerah waktu di Indonesia. Yang pertama, ya, waktu Indonesia Barat. Kalian bisa melihat semuanya. Yang termasuk wilayah Indonesia Barat itu mana saja? Ada yang tahu? Salah satunya adalah Pulau Sumatera. Semua pulau Sumatera, semua pulau Jawa itu merupakan wilayah Indonesia Barat, dan sebagian adalah wilayah Kalimantan. Itu adalah untuk wilayah Indonesia Barat. Berikutnya kalian bisa melihat untuk wilayah Indonesia Tengah. Kira-kira mana saja yang termasuk waktu Indonesia Tengah? Salah satunya ada Bali, Nusa Tenggara, kemudian Sulawesi, dan sebagian pulau Kalimantan. Dan yang terakhir adalah waktu Indonesia Timur. Perhatikan, yang ada di wilayah Indonesia paling timur itu salah satunya adalah Papua. Sudah jelas anak-anak di sini? Itu adalah pengaruh dari letak astronomis Indonesia. Kemudian yang kedua, pengaruh letak geografis Indonesia. Yang pertama,
Karena tadi Indonesia dikelilingi oleh samudra, kemudian berada di antara dua benua, maka pengaruh yang pertama adalah Indonesia beriklim musim. Kemudian yang kedua, Indonesia beriklim laut. Ini karena wilayah Indonesia dikelilingi oleh laut yang sangat luas atau dua samudra tadi. Yang ketiga, terletak di antara negara sedang berkembang, sehingga banyak yang dimanfaatkan atau menjadi mitra kerja dengan negara kita. Yang keempat, terletak pada jalur persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Yang tadi kalian saksikan yang ada tanda silang merah tadi, itu merupakan jalur persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Dan yang terakhir, Indonesia dipengaruhi oleh budaya asing, contohnya seni, kemudian bahasa, dan masih banyak yang lainnya. Nah, itulah anak-anak pengaruh dari letak astronomis dan letak geografis Indonesia. Tetapi bukan hanya dua saja, kita masih ada satu lagi. Indonesia dilihat secara geologis. Secara geologis, Indonesia diapit oleh 3 lempeng benua. Satu yaitu ada lempeng Eurasia, kemudian lempeng Hindia, lempeng, dan yang ketiga adalah lempeng Pasifik. Nah, dari ketiga lempeng tersebut, maka Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan lipatan muda, yaitu Sirkumpasifik dan Sirkummediteran. Apa akibatnya dari ini semua? Nah, kalian bisa memperhatikan di situ. Indonesia menjadi salah satu negara yang rawan gempa bumi dan rawan terjadinya gunung meletus. Itu merupakan salah satu akibat dari letak 2 jalur pegunungan muda tadi. Nah, kira-kira sampai di sini anak-anak, ada yang perlu ditanyakan? Demikian ya anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini, meskipun secara singkat, Ibu harapkan kalian bisa memahaminya dan paling tidak kalian bisa mempunyai rangkuman secara singkat apa yang telah Ibu berikan pada pagi hari ini. Ada yang sudah membuat ringkasan? Nah, salah satu ringkasan atau manfaat kita belajar tadi, kita akan mengetahui bagaimana letak wilayah Indonesia dan apa pengaruhnya bagi kehidupan rakyat Indonesia. Itu kesimpulan secara keseluruhan. Nah, jangan lupa anak-anak, untuk pertemuan berikutnya kalian harus mempelajari materi yang berikutnya. Silakan kalian bisa buka di buku paket kalian dan Ibu akan memberikan tugas bagi kalian. Kalian bisa mencari dari buku-buku atau dari internet atau dari apa saja tentang dampak positif dan dampak negatif dari letak wilayah Indonesia tadi, baik secara astronomis, geografis, maupun secara geologis. Tugas yang sudah kalian buat nanti jangan lupa ditulis di buku kalian, kemudian difoto dan diupload, kemudian kalian bisa memasukkannya ke grup kelas kalian masing-masing. Demikian anak-anak pembelajaran kali ini. Nah, semoga pembelajaran kali ini nanti atau yang sudah Ibu berikan tadi bermanfaat bagi kalian semua. Mari kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pembelajaran IPS berikutnya dan jangan lupa tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.